kelompok 4 kewirausahaan dengan judul UMKM Jenang M Furqon Kudus. Dengan saya sendiri moderator Yuliana dan anggota kami ada saya Iva Omniati NIM 2023 1164. Saya Chansenska Salomita 2023 11301. Pertama dipresentasikan oleh Mbak Chelsea. Di sini ada profil UMKM, nama usahanya yaitu Pabrik Jenang M Furqon. Nama pemiliknya adalah Bapak Sumarno. Alamatnya ada di Desa Cingocandi, RT 3 RW 1, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Nah, nomor telepon yang tertera di sini adalah sebagai berikut, yaitu 081 225 211. Tahun berdiri yaitu pada tahun 1999. Selanjutnya adalah sejarah singkat. Pabrik Jenang M Furqon ini didirikan oleh Bapak Sumarno dan Ibu Ristiani almarhum. Pasangan ini berasal dari Kudus yang punya minat yang sama terhadap bisnis yang sudah lama mereka tekuni selama ini. Nama M Furqon itu diambil dari nama anak pertamanya. Nah, awalnya itu pasangan suami istri terinspirasi oleh sebuah perusahaan besar yang ada di kotanya, lalu peluang ini dimanfaatkan oleh Bapak Sumarno dengan bermodalkan uang 350.000 untuk membeli bahan-bahan pembuatan jenang seperti tepung beras ketan, gula, dan lain-lain seperti perasa, margarin. Lalu dikembangkan dan pada tahun 1999 mulai membangun ekonomi keluarga bersama-sama. Setelah itu upaya mengembangkan pasar dilakukan, termasuk ikut seminar kewirausahaan yang diselenggarakan di Universitas Muria Kudus. Tapi beruntungnya mereka tidak terlalu susah untuk memasarkan jenang tersebut dikarenakan oleh keberadaan kios dibeli oleh Bapak Sumarno di wilayah pemakaman Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus itu adalah pusat, bisa dikatakan pusat oleh-olehnya Kota Kudus, karena di situ banyak sekali produk-produk yang dibuat di Kudus atau khas Kudus sendiri. Jadi Bapak Sumarno itu tidak kesusahan lah untuk memasarkan jenangnya. Lalu yang berikutnya yaitu visi dan misi UMKM Jenang Kudus. Visinya yaitu menciptakan suatu produk makanan berjenis makanan khas dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan konsumen. Misinya yaitu yang pertama membuat suatu cita rasa yang mudah disukai masyarakat. Yang kedua, membuat produk yang dapat menjadi makanan khas Kota Kudus dengan rasa berkarakter. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen. Dan yang terakhir, membuat penjualan produk mampu bersaing dengan pasar nasional. Aspek pemasaran yang pertama ada segmen pasar. UMKM Jenang Furqon melakukan segmentasi pasar berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada geografis, fokus utama di wilayah Kudus dan sekitarnya dengan ekspansi ke kota-kota besar di Jawa Tengah dan sekitarnya. Terus yang kedua ada demografi, konsumen usia 15-60 tahun terdiri dari wisatawan domestik, ibu rumah tangga, pekerjaan kantor, dan pelaku usaha oleh-oleh. Yang ketiga ada psikografis, menyasar konsumen yang memiliki minat terhadap makanan tradisional, oleh-oleh khas daerah, serta mereka yang menyukai produk dengan cita rasa dan bahan alami. Yang poin kedua ada positioning, Jenang Furqon, cita rasa asli Kudus, tradisi yang tetap terjaga. Jenang Furqon memposisikan dirinya sebagai produk jenang tradisional berkualitas tinggi yang dibuat dengan resep turun-temurun dan bahan alami tanpa pengawet. Keunggulan utama terletak pada cita rasa autentik, harga bersaing, dan kemasan yang menarik serta aman untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Poin selanjutnya yaitu ada strategi promosi. Yang pertama, media sosial melalui Instagram, TikTok, Facebook dengan berbagai konten yang menarik. Dengan adanya ini kita dapat memasarkan produk kita hingga ke luar kota. Yang kedua yaitu mengikuti event kuliner dan pameran UMKM, seperti mengikuti bazar atau apapun itu yang di luar
di luar belajar kita. Yang ketiga yaitu branding kemasan dengan tema tradisional dan modern. Poin selanjutnya yaitu yang keempat, distribusi produk, penjualan secara langsung di toko ataupun mau di rumah produksi. Nah, penjualan ini secara langsung itu sering laku. Yang kedua, titip jual di toko pusat oleh-oleh daerah. Biasanya ini seperti menitipkan di toko-toko oleh-oleh. Yang ketiga, kerjasama dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia maupun TikTok. Itu juga berdampak positif bagi pemasaran produk kita. Untuk yang poin kelima yaitu harga produk. Harga produk ini sekitaran 10.000 sampai 25.000 per kemasan, disesuaikan dengan ukuran, rasa dan bahannya. Poin selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama menggunakan resep turun-temurun yang mempertahankan rasa tradisional dan autentiknya. Yang poin kedua menjadi nilai jual bagi konsumen yang peduli terhadap kesehatan. Yang ketiga lebih murah dibanding produk sejenis dengan kualitas yang setara. Yang keempat memberikan kesan profesional dan cocok untuk oleh-oleh. Yang kelima yaitu bisa dijual offline di toko oleh-oleh maupun online melalui marketplace dan media sosial. Poin yang kedua yaitu weakness. Yang pertama, produksi manual yang belum sepenuhnya terotomatisasi membatasi kapasitas harian. Dua, jika harga bahan pokok naik atau stok terbatas bisa mengganggu produksi. Yang ketiga, promosi masih sederhana dan belum menyasar pasar nasional secara agresif. Yang keempat, UMKM belum memiliki dukungan investasi besar untuk ekspansi besar-besaran. Yang ketiga yaitu trade. Yang pertama, banyak produk jenang dari Kudus yang sudah lebih dulu dikenal luas seperti jenang Mubarak. Yang kedua, generasi muda cenderung masih memilih makanan modern sehingga produk tradisional bisa dianggap kurang menarik bagi generasi muda sekarang. Yang ketiga, harga santan, gula, dan tepung ketan bisa naik sewaktu-waktu dan mempengaruhi biaya produksi penjualan. Selanjutnya yaitu produk serupa dengan harga lebih murah dan kualitas rendah bisa membanjiri pasar dan membangun konsumen. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama yaitu pemilik Bapak Sumarno, yang kedua M. Fukron selaku mengelolanya, yang di bawahnya ada karyawan pemasaran, karyawan produksi, sama karyawan jaga toko. Untuk slide selanjutnya yaitu ada tenaga kerja. Jumlah karyawan ada di pabrik jenang M. Furkon ini ada 13 orang ya. Karyawan pada pabrik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu satu karyawan tetap sebanyak 3 orang, yaitu Bapak Sumarmo selaku pemilik usaha, Muhammad M. Furkon selaku pengelola usaha, dan Devi Amalia selaku pemasaran sekaligus distributor dalam pabrik atau bisa dikatakan tenaga kerja dalam atau keluarga. Yang kedua, karyawan harian ada 2 orang, yaitu penjaga kios. Yang ketiga, karyawan borongan terdiri dari 8 orang yang terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja pembuatan produksi dan 6 kerja pengemasan. Untuk data penjualannya yaitu dari tahun 2014 penjualannya hampir mencapai 400.046.160.000 rupiah. Yang ke tahun ke 2015 ada 400.079.650.000. Ke tahun 2016 ada 495.300.000 dan ke tahun 2017 ada 541.528.000. Selanjutnya ada bahan-bahan produksi yaitu tepung beras.
Bahan dasar dalam pembuatan jenang adalah tepung beras ketan. Penggunaan tepung beras ketan yang baik dalam pembuatan jenang ini dapat dinilai dapat menghasilkan produk jenang dengan kualitas bagus. Yang kedua ada gula. Gula yang digunakan dalam hal tersebut adalah gula aren dan gula pasir. Pendamaian gula dapat menghasilkan kekentalan yang tinggi dan rasa yang lebih manis juga, bisa menjadi awet alami. Yang ketiga ada kelapa. Kelapa yang digunakan dalam proses produksi jenang adalah santannya dengan kriteria kelapa yang sudah tua. Yang keempat ada bahan penunjangnya, yaitu bahan-bahan penunjang ini yang akan ditambahkan dalam pembuatan jenang antara lain margarin, wijen, vanila, dan perasa lainnya.